Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilwa Azlatin Nasihah dengan NIM 1915052. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai graf pohon. Beberapa poin yang akan kita bahas yaitu definisi, properti pohon, jenis-jenis graf pohon, terminologi, dan implementasi pohon. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah mengenai definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Lalu, sirkuit itu apa sih? Sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, kita bisa lihat contohnya pada gambar di bawah ini. Di situ terdapat 4 buah gambar, di mana 2 gambar pertama adalah pohon dan 2 gambar lainnya adalah bukan pohon. Nah, mengapa 2 gambar pertama itu termasuk pohon? Karena mereka itu tidak mengandung sirkuit dan saling terhubung. Lalu kita lihat pada gambar ketiga, mengapa dia bukan pohon? Karena dia tidak mengandung sirkuit. Sedangkan pada gambar terakhir, dia bukan pohon karena tidak saling terhubung. Selanjutnya, beberapa pohon dapat membentuk hutan atau forest. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas, atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Kita bisa lihat contohnya pada gambar di samping ya. Di situ terdapat 3 buah graf, di mana satu graf adalah satu pohon. Maka pada gambar itu terdapat 3 buah pohon. Nah, 3 buah pohon ini yang kita sebut sebagai hutan. Setelah tadi kita mengetahui definisi pohon, kita berlanjut ke sifat-sifat atau properti pohon. Terdapat teorema, misalkan G sama dengan VE adalah graf tak berarah sederhana, dan jumlah simpulnya N. Maka, semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. 1. G adalah pohon. 2. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. 3. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. 4. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. 5. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. 6. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Kemudian, kita akan bahas mengenai jenis-jenis pohon graf. Jenis pohon pertama yang akan kita bahas adalah pohon NRI. Pohon NRI adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Nah, pohon NRI ini dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Kita bisa lihat contohnya pada slide. Nah, di situ bentuk pohonnya itu seperti struktur di bahasa Inggris. Terdapat sentence, subject, verb, object, dan masing-masing diturunkan ke bawah. Selanjutnya adalah pohon seimbang. Pohon biner seimbang adalah pohon dengan tinggi upah pohon kanan dan upah pohon kiri yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Jadi, seimbang di sini tidak harus sama persis ya. Yang penting maksimalnya itu 1 bedanya. Kita bisa lihat contohnya, terdapat 2 gambar pertama yang benar dan 1 gambar lainnya yang salah. Nah, kenapa 2 gambar ini benar? Karena tingginya sama-sama 3 antara kiri dan kanan. Sedangkan 1 gambar ini tidak seimbang, salah, karena tingginya berbeda, yaitu kiri 3 dan kanan 1. Jenis lainnya dari pohon graf adalah pohon biner. Pohon biner adalah pohon NRI dengan N sama dengan 2. Pohon ini adalah pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Nah, dibedakan antara anak kiri dan anak kanan.
Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Kita bisa lihat pada gambar yang tersedia pada slide. Di situ terdapat dua buah graf. Nah, kedua graf ini sama-sama memiliki simpul A yang anaknya 2, simpul B yang anaknya 1, dan simpul C yang tidak memiliki anak. Kedua graf ini tidak sama persis ya, karena pohonnya itu memiliki kecondongan yang berbeda. Selanjutnya adalah pohon berakar. Pohon berakar adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah, sehingga menjadi graf berarah. Kita bisa lihat pada gambar, terdapat pohon dan dua buah pohon berakar. Nah, dua buah pohon berakar ini dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar. Jadi, dua pohon berakar ini masing-masing menjadikan B sebagai akarnya dan E sebagai akar. Dan itu berasal dari satu buah pohon yang sama. Kemudian, kita berlanjut pada terminologi pohon berakar. Yang pertama adalah anak dan orang tua. Anak adalah simpul setelah suatu simpul dalam pohon. Dan orang tua adalah simpul sebelum suatu simpul lain dalam satu pohon. Nah, kalau kita lihat berdasarkan gambar yang tertera, simpul B, C, dan D adalah anak-anak simpul A. Sedangkan simpul A ini adalah orang tua dari anak-anak itu. Kemudian yang kedua adalah lintasan. Lintasan adalah jalur yang harus ditempuh dari suatu simpul ke simpul lainnya. Panjang lintasan ditentukan dari simpul asal. Nah, kalau berdasarkan gambar, lintasan dari A ke J diketahui adalah A, B, E, dan J. Sedangkan panjang lintasannya dari A ke J adalah 3. Terminologi yang ketiga adalah saudara kandung. Saudara kandung yaitu simpul yang mempunyai orang tua yang sama. Berdasarkan gambar sebelumnya, kita bisa lihat hubungan antara simpul E dan F adalah saudara kandung, karena orang tua mereka adalah simpul B. Sedangkan hubungan antara simpul E dan simpul G bukan saudara kandung, karena orang tua simpul G sendiri adalah simpul D. Selanjutnya adalah upa pohon. Upa pohon yaitu pohon yang dibentuk dengan memotong pohon yang sudah ada. Kita bisa lihat contohnya pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian terminologi yang kelima adalah derajat. Derajat sebuah simpul yaitu jumlah upa pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Nah, yang dimaksud di sini adalah derajat ke bawah atau keluar. Berdasarkan gambar, derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Derajat sebuah pohon adalah derajat maksimum dari semua simpul derajat pohon itu sendiri. Pohon pada gambar berderajat 3. Terminologi yang keenam yaitu daun. Daun adalah simpul paling ujung dalam sebuah pohon. Jika kita lihat gambar di atas, maka yang termaksud daun adalah simpul H, I, J, F, C, L, dan M, di mana mereka tidak mempunyai anak dan berderajat 0. Selanjutnya adalah simpul dalam. Simpul dalam adalah simpul yang mempunyai upa pohon atau anak. Nah, berdasarkan gambar sebelumnya, maka yang termaksud simpul dalam adalah simpul B, D, E, G, dan K. Kemudian, terminologi yang terakhir, aras dan tingkat ketinggian atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di samping mempunyai tinggi 4.
Pembahasan terakhir kita mengenai graf pohon adalah implementasinya. Buatlah contoh bagan pertandingan sepak bola dengan sistem gugur yang diikuti oleh 10 klub, di mana pada akhir turnamen tersisa satu peserta sebagai juara, dan tentukan jumlah pertandingan yang terjadi. Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut, bagan pertandingan sistem gugur termasuk contoh pohon binar teratur, sehingga kita dapat membuat contoh bagannya seperti yang tertera pada slide. Kita juga tahu bahwa dalam pohon binar itu berlaku I sama dengan T min 1, di mana I menyatakan banyak simpul cabang dan T menyatakan banyaknya daun. Maka dengan rumus itu, kita bisa tahu bahwa banyaknya pertandingan adalah dengan mengurangkan 8 dikurangi 1, yaitu 7 pertandingan. Demikian pemaparan saya mengenai graf pohon. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.